Senantiaya di pembahasan eklesiologi tentang gereja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sifat gereja. Nah, sifat gereja ini ada beberapa ada kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi-fungsi di sini akan kita juga bahas tentang apa sih kumpulan domba, ranting, dan sebagainya. Nah, satu persatu kita akan membahas fungsi keimaman. Yang pertama, datang kepada Allah. Seorang iman akan datang kepada Allah. Kita dapat melihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, dan melayani Allah dengan persembahan rohani yang berkenaan. Jadi setiap persembahan yang kita berikan kepada Allah harus berkenaan kepada Allah. Yang ada di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Selain itu, dari bagian untuk melayani Allah dengan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah, ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, korban diri sendiri yang ada di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Yang kedua, korban pujian. Nah, korban pujian ini seperti apa sih? Korban pujian adalah bagaimana kita memuji Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat Ibrani 13 ayat 15 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Yang ketiga, korban memberikan perbuatan baik dan harta di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16, di mana kita memberikan sesuatu hal kepada Tuhan. Contohnya, apa yang kita miliki kita kasih ke Tuhan. Di dalam Filipi juga ayat 4 sampai 18. Yang ketiga dari fungsi keimaman ini yaitu berdoa dalam Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kumpulan domba. Kumpulan domba ini ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama gembala dan yang kedua domba. Nah, gembala dalam hal ini kita akan melihat dua bagian lagi nih. Yesus pemilik kumpulan domba. Jelas sekali bahwa Yesus adalah pemilik kumpulan domba. Domba-domba ini ya artinya orang-orang yang percaya. Yang kedua, Yesus memelihara kumpulan domba itu dengan menjaga, menyediakan makanan. Yesus adalah yang memelihara setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia menjaga, menyediakan makanan, merawat, dan memelihara kita di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 13. Selain itu, kita juga dapat melihat domba atau orang-orang percaya ini. Yang pertama, tunduk pada gembala dan pemimpin yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang jemaat, tunduk kepada gembala. Nah, gembala ini siapa sih? Yaitu Yesus Kristus. Dia juga menjelaskan bahwa kita harus tunduk kepada pemimpin-pemimpin di mana Dia telah menaruh mereka, mempercayakan mereka untuk melayani jemaat. Sebagai domba harus tunduk dan menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus sendiri yang ada di dalam Yohanes pasal 10 ayat 4. Selain itu, selain dari kumpulan domba, Dia juga menunjukkan kepada kita ranting. Nah, ranting ini ada dua bagian yang harus kita ketahui. Hubungan antara ranting dengan pokok anggur dan hubungan antara ranting dengan buah. Di sini akan kita bahas satu persatu hubungan antara ranting dengan pokok anggur ini. Yang pertama, persatuan organik dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 2, dan saling bergantung, yang artinya antara ranting dengan pokok adanya suatu saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Selain itu, hubungan antara ranting dengan buah ini ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama, ranting harus berbuah. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Ranting ini akan memiliki buah ketika ranting itu melakukan sesuatu, ketika ranting itu
Oke. Ranting itu harus berbuah. Kalau tidak berbuah maka dipotong. Tidak. Ranting itu harus berbuah, bertumbuh, berkembang. Yang kedua, ranting harus menempel pada pokok anggur dan dapat berbuah. Ranting harus menempel pada pokok anggur. Kalau tidak pada pokok anggur, maka hubungan antara ranting dan buah itu enggak baik ya. Jadi ranting itu harus menempel pada pokok anggur dan dia dapat menghasilkan buah. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Yang ketiga, ranting diciptakan hanya untuk berbuah. Yang kedua tadi ranting harus menempel pada pokok anggur, dan yang ketiga ranting diciptakan hanya untuk berbuah. Kalau tidak berbuah berarti namanya jadi ranting itu harus berbuah. Buah apa sih yang dihasilkan oleh ranting ini? Yaitu kasih, melakukan hal-hal yang baik dan sebagainya. Karena sifat buah itu adalah kasih. Sifat buah itu adalah menghasilkan buah-buah yang baik. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9, di mana dia menunjukkan bahwa sifat buah itu adalah kasih. Sekian dari pembahasan kali ini. Jika masih ada penasaran, tetap ikutin channel kami dan tetap semangat. Shalom.